Brengsek, gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Perlawanan bodoh hari ini, sekte racunmu akan kesulitan melarikan diri dari bencana sekte yang hancur. Sisan tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya setelah kata-katanya terdengar. Peluit tersebut kemudian ditiup. Soyan pun kaget saat merasakan ada sesuatu yang datang ke arahnya. Kemunculan tiba-tiba kalajengking yang sangat besar ini segera menarik perhatian semua orang. Orang-orang dari sekte racun pun berubah drastis saat melihat makhluk itu. Mereka berteriak karena terkejut. Kalajengking iblis langit 4 sayap. Mengapa itu muncul di sini? Hahaha. Ini adalah magical beast yang Oldzi berusaha keras untuk kendalikan. Hari ini, kamu adalah orang pertama yang mengungkapkan dirinya. Aku akan biarkanmu mencoba untuk melihat betapa hebatnya ini. Sisan tertawa aneh. Hei, kamu ingin kabur? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Sisan tertawa dengan dingin melihat Soyan yang mundur. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Soyan. Soyan menunduk dan menghindari tongkat tersebut. Dia baru saja akan mundur ketika angin kencang tiba-tiba menerobos udara dan tiba-tiba sosok hitam besar jatuh ke langit untuk mengejutkan jarum ekor besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Soyan menggunakan penguasa Swan Blood untuk menahan serangannya. Benda itu bertabrakan dengan jarum ekor yang sangat besar. Kekuatannya yang kuat mungkin telah memaksa kembali kalajengking iblis langit 4 sayap. Tetapi Soyan juga mengambil beberapa langkah berulang kali. Jarang ada orang yang bisa menang ketika melawan magical beast dengan kekuatan seperti itu. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar mengkoordinasikan serangan mereka dengan sangat baik. Semua serangan mereka mengalir secara alami seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Sepertinya peluit itulah yang mengendalikannya. Sepertinya aku harus mencurkan peluit itu, ucap Soyan yang mengencangkan tangannya yang agak mati rasa setelah menahan serangan musuh tadi. The Four Wings Sky Demon Scorpion tidak memberi Soyan waktu istirahat. Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan Soyan dan Sisan tercengang. Suara lembut yang jelas tertawa dan dipancarkan dari langit selama periode waktu tersebut. Serahkan lipan besar itu padaku. Soyan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu. Ternyata orang itu adalah Xian. Sisan kaget. Bagaimana bisa? Dia hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana caranya dia melawan kalajengking raksasa tersebut? Haha, anak kecil, tidak ada gunanya sembarangan bertindak, ucap dari Sisan. Xian tertawa terbahak-bahak saat melihat kalajengking setan langit 4 sayap yang gila. Segera Xian memukul kalajengking setan langit 4 sayap tersebut dengan tinjunya, dan kalajengking tersebut terpental sangatlah jauh. Semua orang kaget dari pihak sekte racun maupun dari pihak gerbang 10.000 kalajengking. Bagaimana bisa anak kecil itu bisa melakukan hal tersebut? Orang-orang dari sekte racun pun sekarang memandang Xian dengan hormat dan rasa ketakutan. Mulut Four Wings Sky Demon Scorpion yang terluka ringan mengeluarkan desisan yang keras. Binatang itu marah dan segera menyerang Xian dengan ganas. Xian bersukacita bukannya merasa marah saat melihat serangan Four Wings Sky Demon Scorpion sekali lagi. Soyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran Xian dan magical beast yang benar-benar tidak setara di langit, namun terlihat sangat menyedihkan. Ketua Sisan, sepertinya magical beast milikmu ini tidak bisa datang, ucap dari Soyan menghina Sisan. Sisan berkata, anak kecil, sebaiknya kamu tidak bahagia terlebih dahulu. Orang yang terlalu di akhir adalah pemenangnya. Mencoba mendapatkan keuntungan dalam pertengkaran sekarang hanya akan menyebabkan akhir ceritamu menjadi lebih menyedihkan. Soyan jawab,
Sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah berpaling ke pihak kami. Sebelumnya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak dapat bertahan lama. Sisan menggertakkan giginya dan diam-diam berbicara di dalam hatinya. Dari mana sebenarnya bocah ini berasal? Mengapa aku tidak pernah mendengar ada elit dohuang yang muda muncul di dalam kekaisaran? Mata Sisan melihat ke medan pertempuran. Soyusan dan Sibian yang sengit bertarung saat ini. Tidak disangka, kekuatan wanita racun langit itu juga cukup besar. Dia benar-benar mampu bertarung dengan Olsi sampai di tahap ini. Namun, jika ini masalahnya, gerbang 10.000 kalajengking kami akan menjadi semakin dirugikan. Saat itu, kerugian kita akan sangat parah. Soyan berkata, Ketua Si, pelatihanmu tidak boleh teralihkan pada saat seperti ini. Jika kamu mengikuti jejak Uya dan si Bian, itu mungkin juga benar-benar menjadi sangat marah. Soyan dan Sisan melanjutkan pertarungan sengit mereka. Untuk saat ini terlihat jelas kekuatan Sisan memang sangatlah kuat dan bahkan membuat Soyan kewalahan. Namun Soyan juga masih bisa bertahan dan melawan Sisan. Dan gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Si Bian berkata demikian karena keadaan gerbang 10.000 kalajengking berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Sisan pun kaget saat mendengar ini. Namun Sisan juga lega setelah mendengar kata-kata si Bian tersebut. Jika mereka tidak mengundang orang itu keluar dalam situasi saat ini, kemungkinan akhir cerita akan sangat sulit untuk diprediksi. Bocah, tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat hari ini, gerbang 10.000 kalajengking kita pasti akan menang. Sisan dengan sinis berbicara kepada Soyan, wajahnya menunjukkan senyuman puas saat dia mengingat kekuatan orang itu. Soyan berdiri dengan tenang dan tersenyum mengejek. Sisan benar-benar marah. Segera dia mengeluarkan sesuatu yang berupa sekelompok kabut hitam. Setelah itu, dia dengan keras menekannya. Kabut hitam itu segera pecah dan gelombang sonik aneh menyebar di dalamnya. Setelah menangkapmu, kepala klan akan menghiburmu dengan baik. Kalajengking beracun yang aku besarkan belum pernah memakan daging seorang ahli doang untuk waktu yang lama, ucap dari Sisan. Niat membunuh yang padat di mata Soyan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan ada aura yang cukup akrab ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan diri? Ucap dari Soyan. Aura besar segera keluar. Soyusan dan Sibian bahkan berhenti bertarung sejenak setelah merasakan aura tersebut. Soyusan berkata, apakah orang itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Sibian juga berkata, hei wanita racun langit, kau pasti tidak menyangka kalau gerbang 10.000 kalajengking kami sebenarnya masih memiliki elit dozong yang lain. Hari ini, aku akan lihat apakah kamu bisa melawan dua orang sendirian. Hahaha, si Bian tidak terduga bahwa kamu benar-benar tidak dapat menghadapinya, ucap makhluk yang baru saja keluar tersebut. Haha, pelindung T sedang bercanda. Pemimpin sekte dari sekte racun itu bukanlah orang biasa. Bahkan aku harus mengakui bahwa memang tidak mudah untuk bisa mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Namun pertempuran besar hal ini sangatlah penting bagi gerbang 10.000 kalajengking kami. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain mengundang pelindung T untuk membantu kami. Sisan tertawa, nada suaranya sangat takut pada sosok hitam misterius tersebut. Tidak masalah jika kamu ingin pelindung ini turun tangan. Namun, kamu juga harus tahu hadiah setelah itu kan? Ucap dari pelindung T. Pelindung T, kamu dapat yakin bahwa aku akan berikan semua yang kamu butuhkan ketika saatnya tiba. Ucap dari Sobian. Ucap dari Sibian. Tidak terduga bahwa sebenarnya itu adalah kamu. Soyusan marah melihat protector T yang berada di pihak Sibian. Aku telah memberimu kesempatan sebelumnya. Sayangnya
kamu tidak mau. Awalnya kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama, tetapi kamu bersikeras untuk menghentikan itu. Jadi, aku hanya mencari orang lain untuk bisa diajak bekerja sama, ucap Lindung Ti kepada Soyisan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan itu. Soyisan tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Pelindung Ti juga tertawa dingin. Dia berkata kepada si Bian, kamu harus menunda dia terlebih dahulu. Aku akan datang dan menangkapnya setelah aku menangkap semua jiwa dari ahli sekte racun. Soyan juga merasakan kekuatan pelindung Ti. Walaupun kekuatannya jauh lebih lemah daripada pelindung Hu, namun dia tetaplah seorang dozong. Hehehe, bocah, apa akhirnya kamu merasa takut? Aku berkata bahwa sekte racun akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tangan gerbang 10.000 kalajengking kami. Hal ini terlepas apa yang terjadi. Hehe, bocah, apa akhirnya kamu merasa takut? Aku berkata bahwa sekte racun akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tangan gerbang 10.000 kalajengking kami hari ini, terlepas dari apa yang terjadi. Sisan mengira Soyan terguncang oleh metode pelindung Ti ketika dia melihat wajahnya yang suram yang terakhir lihat. Dia segera tertawa gelap. Kemarahan Sisan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa Soyan ini benar-benar berani tertawa di depannya, bahkan pada saat krisis seperti itu. Tuan Ti, orang ini adalah seseorang dari sekte racun. Keahliannya cukup hebat dan telah membunuh 2 ahli De Huang dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Tuan, tolong bantu dan tangkap dia. Tuan Yan Xiao cepat lari. Para ahli dari sekte racun tergesa-gesa mengingatkan Soyan ketika dia melihat Sisan. Orang-orang dari 10.000 kalajengking benar-benar menjadi semakin tidak berguna. Kamu sebenarnya bahkan tidak dapat menghabisi bocah De Huang bintang 1. Pelindung Ti tiba-tiba melirik Soyan dari langit dan segera mengejek Sisan. Wajah Sisan marah terhadap kata-kata pelindung Ti yang mengejek dirinya tadi. Namun dia juga tidak dapat melawan, mengingat kekuatannya yang tidak dapat dibandingkan dengan pelindung Ti. Dia menjentikan jarinya, rantai hitam gelap yang perlahan segera keluar dari tubuhnya dan segera menyerang Soyan. Rantai itu berubah menjadi sehitam yang melengsar dari atas langit. Suara tentang rantai itu seperti pedang dewa kematian mencoba untuk mengambil nyawa. Soyan hanya tertawa dingin ketika rantai berwarna hitam itu tiba-tiba melesat. Cahaya perak membumbung tinggi di seluruh tubuhnya dan anehnya kembali sesaat kemudian. Banyak bayangan sisi ilusi muncul berulang kali saat dia melakukannya. Semua serangan pelindung Ti dapat dihindari Soyan dengan mudah. Hahaha, teman, kamu memang meremehkanku. Tidak heran kau adalah seorang yang bunuh 2 De Huang. Pelindung Ti akhirnya tertawa dingin dalam kemarahannya yang ekstrim. Segalanya bergerak dan kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya segera mengeluarkan gelombang suara dentingan. Segera 7 hingga 8 rantai tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akhirnya mereka terjalin dan berlama-lama di langit sebelum mengejar Soyan yang mengelak dari segala arah. Namun, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri selanjutnya. Di bawah teriakan pelindung Ti yang berisi niat membunuh, rantai berwarna hitam itu mengadopsi formasi jaring naga yang menutup semua jalan Soyan. Soyan juga menghentikan perjuangan yang tidak berguna, namun saat hendak menyerang Soyan, ruang tempat tubuhnya berada tiba-tiba mengalami terdistorsi. Jalur rantai yang semula sempurna menyimpang mengikuti ruang yang Jalur rantai yang semula sempurna menyimpang mengikuti ruang yang terdistorsi. Jalur rantai yang semula sempurna menyimpang mengikuti ruang yang terdistorsi ini akhirnya melewati tubuh Soyan dan menembak pergi.
Pelindung Ti tercengang sesaat sebelum teriakan kerasnya terdengar. Bolehkah aku tahu Dozong mana yang bersembunyi di sini? Mohon jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, kalau tidak apa? Apa yang bisa kau lakukan? Sosok manusia perlahan muncul di depan Soyan saat suara sedikit es terdengar. Orang itu adalah Medusa yang bersembunyi menunggu protektor Ti muncul. Sepertinya kamu benar-benar berencana ikut campur dalam masalah ini, ucap pelindung Ti. Serahkan dia padaku, kata-kata Medusa kepada Soyan. Iya, hati-hati. Aku akan datang dan bantumu setelah menghabisi orang itu, ucap dari Soyan. Tenang, aku tidak akan biarkan dia lari. Aku tahu bahwa dia adalah target perjalananmu kali ini, ucap dari Medusa. Haha, sungguh wanita yang sombong. Meskipun kamu adalah seorang elit Dozong, kamu bukanlah apa-apa di mata Hell of Soul kami. Di masa depan, kamu mungkin akan menyesali keputusanmu yang menyinggung Hell of Soul kami, ucap dari pelindung Ti. Orang-orang di Hell of Soulmu selalu suka mengatakan kata-kata yang tidak berguna itu. Medusa mengejek Hell of Soul. Kamu bahkan pernah melihat orang lain di Hell of Soul? Pelindung Ti pun kaget dengan kata-kata Medusa tersebut. Medusa tidak menanggapi pertanyaan dari pelindung Ti. Kekuatan besar diulurkan Medusa di dalam tubuhnya. Pelindung ini akan melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong hari ini. Jari pelindung Ti bergerak, rantainya dilemparkan dengan keras ke arah Medusa. Wajah Medusa tidak berubah menghadapi serangan musuh, meskipun itu hanya pertukaran serangan awal tempat di mana pedang panjang dan rantai bertemu telah meledak menjadi suara keras yang menggetarkan jiwa. Sebaliknya, di medan pertarungan Soyan sekarang, Sisan benar-benar kaget dan takut dengan kemunculan Dozong yang baru itu dan Sebaliknya, di medan pertarungan Soyan sekarang, Sisan benar-benar kaget dan takut dengan kemunculan Dozong baru di pihak sekte racun. Namun Sisan juga masih marah dengan harga dirinya yang diinjak-injak oleh Soyan sejak tadi. Sisan berusaha keras untuk membunuh Soyan, namun ternyata Soyanlah yang berhasil untuk membunuh Sisan terlebih dahulu. Si Bian kaget dengan kemunculan Dozong yang membantu sekte racun. Tidak disangka kamu juga telah mengundang seorang penolong. Pantas saja kamu berani. Hei, aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Aku telah berlatih selama bertahun-tahun. Jangan percaya bahwa aku tidak bisa menghabisi anggota generasi muda sepertimu. Si Bian tertawa karena amarahnya. Setelah Soyan berhasil membunuh Sisan, Soyan segera membantu Medusa menghadapi pelindung Wu. Soyan langsung menggunakan teknik segel dewa bagian 2, yaitu teknik membalik laut, dan langsung diberikannya kepada Protektor Ti hingga akhirnya nanti Protektor Ti kalah dan kondisi jiwanya pun tipis. Sangat tipis dan nanti Protektor Ti akan ditahan oleh Soyan. Pertarungan antara Soyisan dengan Si Bian. Tahu-tahu kalajengking besar berwarna darah muncul di dadanya setelah pakaiannya robek. Kalajengking darah itu seperti makhluk hidup yang dipenuhi dengan aura jahat yang ganas. Kaisar kalajengking iblis darah. Soyisan kaget. Hehe.
Tidak lama setelah aku maju ke kelas Dozong saat itu, aku beruntung bertemu dengan Kaisar Kalajengking Iblis Darah yang terluka parah. Itu juga kebetulan, aku menerobos ke kelas Dozong. Setelah berusaha keras untuk membunuhnya, aku memperlihatkan darah dan dagingnya sebelumnya ke rohnya ke dalam tubuhku. Itu dapat dianggap telah disempurnakan secara bertahap selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan mengizinkanmu untuk menjadi orang pertama yang mencoba kekuatannya. Keterampilan roh darah, gerbang 10 kali jengking dengan penguasaan penuh. Si Bian segera tertawa saat melihat ekspresi tercengang dari Sawisan. Segel tangan di segel tangan di tan segel tangan di segel di tangan si Bian tiba-tiba berubah saat tawa dingin terdengar. Orang bisa melihat tato kalajengking darah di dadanya semakin bergoyang. Pedang itu memasuki tubuhnya, mengikuti pintu masuk tato. Tubuh si Bian membengkak. Kedua tatonya sangat terdistorsi saat kemudian tulang putih pekat menembus kulitnya. Itu bergoyang sebelum berubah menjadi dua penjepit besar berwarna darah. Penyempurnaan masih terus berlanjut. Pada saat berlap, si Bian telah berubah menjadi monster setengah manusia dan setengah kalajengking. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, aura kekerasan dan brutal melonjak ke langit. Ya, mungkin cukup sekian saja ya terkait dengan spoiler atau penjelasan dari alur cerita Battle Rock Defense season kelima episode 72. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ya akhiri sampai sekian. Apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.